Nah, di sini kita akan membahas mengenai teknik presentasi. Di dalam teknik presentasi ini, kita berharap agar kita mampu melakukan presentasi ya, kemampuan yang diharapkan dari capaian pembelajaran ini adalah kita mampu melakukan presentasi, menyampaikan maksud apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens atau kepada orang yang kita ajak bicara ya. Nah, di sini kita menggunakan satu metode yang disebut dengan metode KUPAS. KUPAS ini adalah singkatan ya. K kuasai, U ungkapkan, P peragakan, A dengan alat bantu visual, dan S adalah kita menyimpulkan ya dari apa yang kita sampaikan. Yang pertama adalah kuasai, atau kita nyebutnya dengan kalau bahasa Inggrisnya know. Know apa saja? Kita perlu menguasai 3 hal. Know yourself, know your audience, dan yang terakhir, yang ketiga adalah know your material. Nah, jadi yang pertama kita perlu mengenal, perlu tahu tentang diri kita sendiri dulu. Mungkin kita itu orangnya misalnya lupa dengan angka misalnya ya. Ya berarti untuk hal yang terkait dengan angka itu kita tuliskan di dalam presentasi kita, atau minimal kita punya catatan ketika kita menyiapkan diri akan presentasi. Atau misalnya saya itu orangnya gugup, misalnya nervous ketika mau menyampaikan sesuatu untuk orang lain. Ya berarti kita misalnya melakukan sesuatu yang rileks, yang membuat kita santai ketika kita akan presentasi. Lalu know your audience, kita juga tahu siapa yang kita ajak bicara, siapa orang-orang yang akan mendengarkan presentasi kita. Kalau memang yang akan menyimak presentasi kita itu adalah adalah para dosen misalnya, atau orang yang lebih tua, maka kita harus menggunakan kata-kata yang sopan ya, jangan terlalu casual, jangan terlalu santai gitu. Juga kita perhatikan jokes, kita perhatikan kalau misalnya kita mau bercanda gitu, kita harus berhati-hati ya. Tapi kalau misalnya teman sebaya gitu, atau apalagi yang lebih muda, itu kita bisa lebih bebas dan lebih banyak berekspresi di sana, nggak masalah ya. Kita mengenali siapa, misalnya ini audiensnya para mahasiswa gitu, teman-teman ya. Di tengah-tengah ini biasanya pada ngantuk, misalnya apalagi siang-siang. Nah, kita beri, saya diminta untuk menyampaikan pendapatnya, atau diminta untuk presentasi di antara materi yang disampaikan, atau misalnya teman-teman kita ditanyai gimana menurut kalian gitu ya, atau saya ada usulan atau koreksi dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga adalah know your material. Nah, dengan kita belajar itu, maka kita akan semakin percaya diri ketika kita presentasi. Misalnya mau presentasi proposal ya, atau kalian nanti yang sebentar lagi misalnya seminar KP, atau seminar proposal untuk proyek akhirnya, atau seminar hasil magangnya gitu. Walaupun misalnya yang banyak buat itu temannya gitu, tapi teman kalian harus mempelajari apa sih yang akan disampaikan gitu. Jangan sampai hari hanya terus baru mau bicara terus langsung dikasih nih PPT-nya gitu, belum baca sama sekali, itu membuat diri kita jadi gugup gitu. Bahkan kita ya suatu yang paham pun kadang-kadang jadi bingung gitu, karena kita tidak mempersiapkan diri. Lalu juga menyiapkan slide cadangan ya. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan tentang sesuatu, terus sebetulnya kita ada hal-hal yang kadang-kadang itu muncul di dalam pikiran kita, bahwa kita akan menanyakan hal ini nih gitu ya. Atau kadang-kadang ketika kita melakukan presentasi, itu bahkan ada sesuatu yang baru kita tahu, baru kepikiran gitu, ya kalau gini gimana ya, kalau gitu gimana ya. Nah, hal yang seperti itu bisa kita siapkan untuk presentasi yang sebenarnya ya, sehingga kita menyiapkan ada slide cadangan, saya mengistilahkannya. Jadi mungkin kalau kita diminta presentasinya misalnya 20 slide, ya udah 20 slide itu selesai. Nah, tapi saya berpikir kalau misalnya nanti pengujinya saya bertanya begini gimana, atau misalnya ada yang bertanya begitu gimana, nah itu saya siapkan slide-nya,
Tapi ketika presentasi utamanya itu tidak saya tunjukkan gitu. Hanya ketika ada yang bertanya terus saya tampilkan slide itu gitu. Bisa berupa misalnya proposal ya. Ini selain slide cadangan adalah contohnya ada proposalnya. Misalnya kalian mau presentasinya tentang proposal proyek akhir gitu, proposal tugas akhir, proposal tesis. Nah, file proposalnya itu jangan sampai tidak ada gitu, karena itu sering ya ketika diminta tunjukkan coba ini buka file proposal di halaman 50 misalnya, di mana filenya gitu, maaf Bu ini laptopnya punya teman saya gitu kan, terus filenya nggak ada di sini, terus kertasnya apa nggak di print out gitu, wah itu semakin buat bingung ya, apalagi ternyata loh kok ini beda dengan yang ada di proposal gitu yang dipresentasikan, loh nggak ada filenya, bingung lagi. Jadi kita siapkan proposalnya yang mana, terus referensi yang digunakan itu apa, karena bisa ditanyakan ini kenapa begini, ini dasarnya dari mana, nah itu harus disiapkan. Atau misalnya simulasi, kalian ketika tugas akhirnya itu adalah melakukan simulasi dengan numerik misalnya, terus kalian jalankan di sebuah komputer tapi hasil simulasinya itu tidak ditunjukkan seluruhnya gitu. Nah nanti hasil simulasi yang lengkap itu misalnya berupa film atau berupa foto-foto yang sangat banyak itu kalian siapkan walaupun tidak ditampilkan dalam presentasi utama. Dan juga menyiapkan catatan untuk hal-hal yang penting ya. Yang menurut kalian tuh penting-penting di laptop susah misalnya punya catatan sendiri di luar dari laptop ya. Lalu yang kedua adalah ungkapkan dan peragakan ya. Kita mengungkapkan dengan cara yang tepat, tetap dengan menggunakan sopan santun, kita gunakan intonasi, pilihan katanya yang benar, dan kalau memang ada sesuatu yang bisa diperagakan, bisa berupa video, bisa berupa gambar, itu menambah mudah audiens itu untuk memahami apa yang disampaikan. Kalau cara mengungkapkan yang salah itu misalnya kalian menyampaikan tentang misalnya kalian melakukan survei gitu ya, pemetaan gitu kan. Nah terus kalian tapi nggak menunjukkan gambar hasil surveinya, kalian hanya menuliskan dengan kata-kata apa yang ada di tugas akhir, apa yang ada di proposal, nggak proposal ya, di hasil dan pembahasan itu kalian copy paste tapi cuma tulisannya aja. Gambarnya itu nggak ada. Padahal di dalam presentasi itu yang paling penting itu justru adalah berupa gambar ya, atau berupa video itu lebih baik. Nah alat bantu kalau misalnya bukan masa pandemi sebetulnya sangat baik ya kalau kita bisa menyampaikan sesuatu langsung kepada orang yang ada di hadapan kita, misalnya kita bawa alatnya ya, atau misalnya kita melakukan sampling tanah, kita bawa ini hasil uji labnya itu seperti ini, kertas asli dari labnya misalnya, atau kalian misalnya desain sesuatu, atau kalian punya metode sesuatu, kalian bawa ya barangnya, sehingga kita bisa betul-betul menunjukkan ini loh gitu ya yang dikerjakan. Nah tapi di dalam masa pandemi ini ketika interaksi kita jadi berkurang medianya, maka kita bawa alat bantu yang lain ya, misalnya kita gunakan template PowerPoint yang sesuai kalau pakai PowerPoint ya, karena ada yang kadang-kadang sebetulnya tugas akhirnya itu misalnya tentang struktur misalnya, tapi PowerPoint-nya itu gambar ini ya anak-anak, terus ada gambar mainan-mainan, atau kadang-kadang ada juga ilustrasi yang kurang sesuai ya kan. Sebetulnya pengennya sih bikin ini ya menarik ya, ada orang biasanya ada animasi GIF gitu ya, yang orang bergerak-gerak gitu kan. Selama presentasi, jadi di PowerPoint-nya itu di ujung gitu ada gambar orang pakai topi proyek gitu ya, saya pernah lihat gitu, saya ada goyang selama presentasi tuh si animasinya tuh goyang-goyang terus gitu. Nah itu sebetulnya antara membuat menarik ya presentasi atau membuat jadi salah fokus ya. Jadi orang malah fokus ke gambar itu aja, bolak-balik goyang-goyang. Nah isi presentasinya malah nggak diperhatikan gitu. Itu malah
merupakan sebuah ilustrasi yang kurang sesuai ya kalau misalnya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, ini tadi ya, jangan gunakan animasi yang tidak cocok atau mengganggu. Nah, lalu kuasai media presentasi yang akan digunakan. Misalnya Zoom, Google Meet, atau yang lainnya. Karena berdasarkan pengalaman ya, masih ada juga yang misalnya karena biasanya yang presentasi itu mungkin dosennya ya, jadi nggak pernah misalnya share screen itu di mana caranya gitu, gimana cara kliknya. Terus padahal itu sudah waktunya presentasi gitu di depan dosen-dosennya. Terus stop share yang mana gitu. Terus habis itu mau presentasi mau ganti bukan menunjukkan slide-nya tapi menunjukkan filenya. Bingung lagi gitu. Yang kelihatan cuma ini Windows Explorer-nya. Mana ini ide gitu. Ayo mana prestasinya gitu. Wah, itu bingung gitu ya. Nah, makanya biasanya kalau proposal atau presentasi di sidang itu perlu latihan dulu ya, apakah latihan itu dengan teman, apakah dengan dosennya ya, kadang-kadang dosennya juga coba misalnya latihan dulu, misalnya 1 minggu sebelum sidang dengan para pembimbingnya atau dengan satu pembimbingnya, coba gimana, mana yang perlu dikoreksi, nah itu penting, artinya kalian harus menyiapkan presentasinya itu ya jauh sebelum hari H gitu, bukan besok presentasinya malam ini baru disiapkan, terus tengah malam dikirim ke dosennya gitu kan. Ya kira-kira dosennya bisa ngoreksi atau enggak gitu. Paling pagi-pagi baru dibuka ya udah ya wes gitu ya, padahal ternyata banyak yang salah. Akhirnya pembimbingnya sendiri jadi nggak senang gitu. Ini nyusu gitu ya, ini buru-buru. Terus ternyata masih ada yang salah, nah itu kan jadi kurang baik ya. Memang kita juga perlu perhatikan deadline-nya itu kapan, menyiapkan dulu gitu baru presentasi. Nah, lalu backup data yang penting ya dalam cloud, apa bisa Google Drive atau bisa dalam external hard disk atau Kawanda ya, kita sudah punya Kawanda nih di Universitas Jember atau di banyak ya sekarang itu cloud untuk backup data, atau kita punya external hard disk yang lain, atau disimpan di HP atau di mana gitu ya, sehingga data-data yang penting misalnya tulisan untuk laporannya ya udah dicicil dari beberapa bulan yang lalu gitu kan, terus tiba-tiba pas hilang sama sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak terjadi ya. Sehingga kadang-kadang kalau data yang sangat penting, misalnya itu artikel tulisan yang sedang saya tulis atau laporan misalnya atau proposal misalnya kalian itu kadang-kadang setelah saya tulis saya kirim ke email, kirim ke diri saya sendiri gitu, atau saya upload di Drive atau di cloud yang lain, atau saya kirim ke WA gitu paling enggak ya, kadang-kadang yang WhatsApp yang paling gampang, atau kemana aja, karena saya tahu itu datanya itu penting, sehingga kalau hilang itu artinya saya harus mengulangi, walaupun mengulangi sekian halaman atau sekian kalimat, itu kan sudah jadi payah tersendiri ya, sehingga kita perlu menjaganya. Lalu kita juga menyiapkan simulasi atau contoh pengolahan data yang bisa didemonstrasikan, karena kadang-kadang saya pengujinya mau lihat mana-mana contoh pengolahan datanya, benar nggak sih kamu ngolah datanya gitu, jangan dikerjakan orang lain misalnya gitu ya. Nah, sehingga coba ditunjukkan hasilnya itu seperti apa atau prosesnya itu bagaimana. Nah, yang terakhir adalah simpulkan. Ini seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau kita menyimpulkan itu harus menjawab rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalahnya apa itu harus dijawab dalam kesimpulan. Jangan sampai nggak nyambung. Rumusan masalahnya bertanya apa, lalu kita menyimpulkan hal yang lain. Dan yang terakhir, jangan lupa konsultasikan apa yang dipresentasikan itu kepada dosen pembimbing atau dosen konsultasi sebelum maju, sebelum presentasi ya. Karena tadi itu khawatirnya menurut kita ini sudah betul kok, ternyata dosennya juga masih ada yang yang terlewat misalnya ketika bimbingan sebelumnya, sehingga di bagian akhir sebelum betul-betul sebelum presentasi, misalnya H-1 atau H-2 itu dosennya bisa melihat lagi dan mengoreksi hal-hal yang masih belum pas. Nah, ini karakteristik kebutuhan presentasi. Ya, ada kalau misalnya situasinya formal. Formal berarti waktunya ditentukan oleh dosen penguji. Nah, perhatikan waktu presentasinya ya.
Kalau misalnya proposal itu biasanya maksimal itu hanya 15 menit. Jadi nggak perlu misalnya kalian sampaikan bab 2 itu panjang lebar ya, misalnya ada 20 halaman bab 2 tuh kalian sampaikan satu persatu, ada gambarnya apa, itu tidak perlu ya. Bahkan biasanya kalau presentasi proposal itu dosen bab 2 itu silakan dilewat gitu ya, atau bab 2 hanya inti-intinya saja. Kenapa seperti itu? Bukan artinya bab 2 kalian itu nggak penting ya, bukan karena bab 2 itu yaitu sebagai formalitas, bukan gitu. Tapi kalian akan diuji bab 2 itu ketika kalian menjelaskan bab 3 ya. Karena yang namanya proposal itu kan bab 1, bab 2, bab 3 ya. Silakan nanti ketika pembukaan UAS itu setelah cover, lalu bab 1 pendahuluan ya, jangan lupa ada rumusan masalahnya itu di pendahuluan juga. Lalu dari rumusan masalah ke tujuan, dari tujuan kemudian ke manfaat, setelah manfaat terus batasan masalahnya. Nah, itu kalian perhatikan ketika bab 3, ketika menjelaskan metodologi penelitian, itu nanti kalian akan diuji dan itu nanti akan kembali ke bab 2 gitu. Karena di bab 3 itu kan sebetulnya metode bagaimana kalian melakukan penelitian ya, bagaimana melakukan apa yang kalian rencanakan itu. Nah, di sana itu baru kalian akan diuji langsung antara bab 3 dan bab 2 itu karena mereka akan saling berpasangan gitu. Gimana caranya misalnya mengetahui, bagaimana caranya mengolah data curah hujan. Nah, itu kan sebetulnya kalian diuji bagaimana pemahaman kalian tentang bab 2, tapi ditanyakannya bukan di bab 2, tapi langsung di bab 3. Nah, lalu latihan presentasi dengan waktu yang ditentukan. Ini untuk menentukan jumlah slide yang akan ditampilkan itu berapa. Misalnya waktunya 15 menit, ya berarti jumlah slide-nya ya jangan banyak-banyak, kayak 15 menit terus bikin 90 slide gitu ya. Nggak akan bisa, kecuali kalian buat sebagai slide cadangan itu nggak masalah ya. Tapi yang dipresentasikan adalah slide utamanya saja. Nah, PowerPoint ini salah satu yang sering saya tekankan ya, mahasiswa itu bahwa PowerPoint itu kan power itu kekuatannya ya. Nah, kekuatan itu ada pada poin ya. Jadi ketika menuliskan sesuatu dalam PowerPoint itu jangan berupa paragraf. Nah, misalnya latar belakang ini biasanya rata-rata kalau guru-guru itu biasanya latar belakang masalah itu langsung dari proposal copy paste blok gitu. Jadi kita lihat PowerPoint itu adalah kumpulan dari paragraf-paragraf dengan huruf-huruf yang kecil-kecil. Nah, itu kira-kira nanti audiens itu tidak akan ada yang bisa membaca satu persatu poinnya. Ya. Tuliskan poin-poin yang menunjukkan pentingnya dilakukan penelitian. Jadi hanya yang penting-pentingnya saja, itulah yang kalian sampaikan gitu ya. Misalnya foto ketika datang ke lokasi penelitian atau cuplikan beritanya, itu justru yang ditampilkan dalam PowerPoint. Nah, hal ini berbeda dengan apa yang dituliskan dalam proposal. Kalau dalam proposal kan justru kita menuliskannya hal yang lengkap gitu, bahkan penelitian terdahulu ya saya sampaikan, jangan sampai lupa itu di bagian pendahuluan, bagian latar belakang. Tapi untuk presentasi itu justru fokusnya adalah pada apa yang menarik untuk dilihat ya. Sehingga misalnya cuplikan beritanya seperti apa. Nah, mungkin nanti kapan-kapan saya tunjukkan contoh-contohnya ya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah batasi jumlah barisnya ya. Teksnya jangan terlalu banyak karena nanti pendengar tidak bisa memahami apa sih yang mau disampaikan itu apa gitu ya. Nah, lalu warna teks dan latar belakangnya itu yang kontras sehingga bisa dibaca. Jangan mirip-mirip tulisannya warna misalnya latarnya warna putih, tulisannya warna kuning gitu ya, nggak kelihatan. Nah, ini kalau rubrik di teknik sipil itu rubrik penilaian presentasinya itu seperti ini ya. Penguasaan materinya seperti apa, lalu sistematika presentasinya bagaimana, penggunaan bahasanya, lalu ketepatan intonasi dan kejelasan artikulasinya, cara menyampaikannya ya. Terus kemampuan menggunakan media presentasi, juga kemampuan untuk mempertahankan atau menanggapi pertanyaan atau sanggahan. Jadi nanti kan dosennya akan bertanya misalnya atau teman yang lain ada yang bertanya, nah bagaimana menjawabnya. Sedangkan kalau PowerPoint, nah bagaimana materinya, isi slide-nya seperti apa, ilustrasinya, kemudahan untuk dibacanya dan juga desain slide-nya. Nah, ini maaf ya resolusinya tidak terlalu bagus,
Tapi ini ada dua cara untuk menampilkan sebuah bacaan ya tentang beton ringan. Nah, yang sebelah kiri ini adalah kita menuliskan tentang beton ringan ini hanya bentuk tulisan-tulisan saja ya. Jadi sebetulnya hal yang sama dengan disampaikan di sebelah kanan ini, tapi di sebelah kanan ini kita menuliskannya dalam bentuk ada gambarnya ya, bahwa beton ringan ini adalah terdiri atas apa saja ya. Misalnya dia ada agregat ringannya, misalnya batu apung, lalu ada dikasih admixture, terus ketika ditambahkan nanti berapa beratnya, ini kurang dari 2000 kg per meter kubik gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya tanpa kita melihat isinya, maka tampilan B ya, tampilan yang berupa gambar ini akan lebih menarik daripada tampilan yang A ya. Sehingga kita bisa membuat audiens itu lebih memahami isi slide ya, apalagi jika diberikan penjelasan yang menarik ya, sehingga audiens akan bisa lebih paham dengan menggunakan gambar daripada sekedar tulisan saja. Nah, atau yang ini, yang sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Kalau yang kiri hanya tulisan saja, sedangkan di sebelah kanan ada gambarnya, terus dibuat ada panahnya, tanda panahnya, sehingga otak kita yang melihat itu lebih tertarik untuk membaca lebih jauh tanpa kita ini sebelum kita melihat isinya ya. Secara otomatis orang akan melihat tampilannya. Nah, jangan lupa ketika kita presentasi, kita perlu menyajikan dengan suara yang jelas, dengan tegas, intonasi, dan gerakan badan yang mendukung ya. Kalau misalnya kadang datar gitu ya, atau pernah ada yang presentasi sampai dosennya bilang, Mas, kamu tuh laki-laki gitu ya, coba presentasinya yang tegas gitu, yang jawabnya itu yang mantap gitu, jangan gimana ya, terus bingung, terus udah gitu tambah nggak bisa jawab lagi, wah itu udah makin bikin nggak semangat yang dengarnya ya. Tapi kalau suaranya jelas, tegas, yakin gitu apa yang disampaikan, terus kadang-kadang juga ini ya, mungkin ada mahasiswa itu yang dia tegang ya, tapi ketika tegang itu dia malah ketawa gitu. Dia malah jadi ketawa, hehehe, ditanya tuh malah ketawa, padahal sebetulnya dia bingung gitu, tapi dia mengekspresikannya dengan tertawa. Nah, itu ditangkap oleh dosen, salah satu dosen, itu malah buruk sekali gitu. Kamu itu harus memperbaiki ini, harus memperbaiki tata krama gitulah pokoknya. Padahal saya tahu ini sebenarnya anaknya dia grogi gitu, nervous, jadi seperti itu. Nah, kita agar tidak terjadi itu perlu latihan ya, juga perlu pemahaman yang baik tentang apa yang dipresentasikan, sehingga kalaupun saya tidak bisa, ya kita sampaikan misalnya, akan saya pelajari lagi Pak gitu ya, akan saya cari dulu Bu, misalnya gitu. Ya kalau cari benar dicari ya, terus nanti dijawab lagi karena kadang-kadang terus ditunggu gitu ya, gimana Dek, gimana jawabannya gitu. Nah itu kita perlu menjawab dengan jawaban yang tepat ya. Dalam artian kalau kita sudah mempelajari sebelumnya, kalaupun kita tidak bisa menjawab dengan spesifik, itu kita bisa menjawab dengan hal yang lain, walaupun tidak persis, tapi itu bisa cukup memberitahu penguji bahwa dia itu nggak 100% zone dengan apa yang ditanyakan. Ya, jadi kalaupun misalnya kalian tidak menguasai 100%, kalian tuh perlu menguasai sekian persennya gitu, sehingga kalau misalnya ditanya, itu kalian bisa menjawab setidaknya sebagiannya, jangan sampai nggak tahu sama sekali ya. Nah, intinya bagaimana cara kita bisa membuat menit-menit awal presentasi benar-benar wah, mengejutkan, bahkan membuat penguji yang sudah ngantuk menjadi tertarik ya dengan apa yang disampaikan gitu ya. Nah, sedangkan dalam presentasi langsung itu lebih baik jika penyaji itu aktif bergerak sesuai keperluan. Nah, intonasi, ya ini tentang intonasi lah ya. Kalian bisa pelajari, kalian akan lebih ahli ya daripada saya tentang hal ini. Dan saya gaya bicara ya, jangan saya
beton ringan, berisi agregat khusus yang berisi lalalala ya. Nah, tapi kalau misalnya intonasi kita ubah, misalnya beton ringan selalu bersihkan agregat-agregat khusus. Nah, agregat seperti apakah itu? Nah, itu kan orang ada kalimat tanya gitu ya. Terus orang akan terdiam dulu sebentar. Nah, ya silakan dia bisa jawab, so jangan ya. Kalau ke dosen jangan bilang gitu. Kalau ke mahasiswa boleh ke teman-teman. Ya itu. Apa-apa. Kenapa agregat seperti itu yang membuat beton ringan? Seperti yang kita ketahui bahwa agregat tersebut mengandung, nah, gitu ya. Jadi itu sebetulnya teknik ya, teknik kita presentasi itu juga bisa membawa selain mood diri kita sendiri untuk presentasi juga mood audiens ya. Nah, kalian yang sudah KP, yang sudah magang itu kalian tahu lah bagaimana cara berkomunikasi ya dengan orang lain sehingga ketika melakukan presentasi, apalagi kalian kalau mahasiswa itu biasanya sudah bagus-bagus presentasinya jauh lebih bagus daripada dosennya, sehingga kalian bisa membawakan dengan baik, ditunjang dengan penguasaan terhadap materi yang baik, dengan semangat, dengan ketuntasan atas apa yang kalian kerjakan sehingga itu bisa membuat presentasinya oke ya. Nah, baik itu saja untuk materi mengenai teknik presentasi hari ini.